Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Budiar dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Hari ini kami akan mempresentasikan review jurnal kami mengenai kinetika dan katalisis dari kelompok 3. Berikut ini adalah anggota-anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Nadira Aulia Rahman dengan NIM 121240107. Perkenalkan, nama saya Tisa Inoktiana dengan NIM 121240109. Perkenalkan, nama saya Kevin Harya Putra Nugraha dengan NIM akhir 116. Saya Farusya Sardana dengan NIM akhir 118. Perkenalkan, nama saya Alfasya Bagas Albutosta dengan NIM 121240121. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Purnama dengan NIM akhir 133. Perkenalkan, saya Sanaya Asila Herlambang dengan NIM akhir 134. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizky Azaro dengan NIM 121240075. Yang pertama yaitu identitas jurnal. Judul jurnal yaitu Reaction Kinetic of the Catalytic Esterification of Citric Acid with Ethanol. Penulisnya yaitu Aspika Kolah, Navin Chandra S. Astana, Dung Tefu, Carl T. Lira, dan Dennis J. Miller. Jurnalnya yaitu Industrial and Engineering Chemistry Research, volumenya itu 46 dan nomor 10. Tahun terbit 2007, halamannya 3180 sampai 3187 dan penerbitnya yaitu American Chemical Society atau ACS. Masuk ke latar belakang, meningkatnya kebutuhan industri terhadap pelarut hijau atau green solvent dan plasticizer non-toxic menjadi triethyl citrat sebagai alternatif produk biogas yang sangat menjanjikan. Namun, sintesis PEC konvensional yang menggunakan katalis asam cair sering memiliki masalah korosi pada reaktor dan menyulitkan proses pemisahan produk. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan transisi penggunaan katalis padat heterogen berupa resin penukar kation atau ambergris 15 yang terbukti tidak korosif dan lebih mudah difiltrasi di akhir proses. Meskipun penggunaan katalis padat menyelesaikan masalah operasional, reaksi esterifikasi ini bersifat bolak-balik dan sangat dibatasi oleh kesetimbangan termodinamika atau equilibrium limited, sehingga konversi maksimal sulit dicapai jika hanya menggunakan reaktor konvensional. Solusi mutakhir untuk mengatasi batasan kesetimbangan ini pada skala industri komersial adalah penerapan teknologi distilasi reaktif atau reactive distillation. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan merumuskan model matematika kinetika berbasis aktivitas yang sangat presisi, yang kelak akan digunakan sebagai basis fundamental untuk merancang dan mensimulasikan unit distilasi reaktif tersebut. Untuk tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, memperoleh data kinetika eksperimental. Yang kedua, mengembangkan dan memvalidasi model matematika kinetika yang akurat untuk sistem reaksi. Dan yang ketiga, menyediakan landasan perhitungan matematis yang valid dan andal. Selanjutnya yaitu ada sifat reaksi. Reaksinya itu ada 4. Reaksi yang pertama yaitu citric acid ditambah etanol menjadi monoetil citrat ditambah air. Reaksi yang kedua yaitu monoetil citrat ditambah etanol menjadi dietil citrat ditambah air. Reaksi yang ketiga yaitu dietil citrat ditambah etanol menjadi trietil citrat ditambah air. Dan reaksi yang keempat atau reaksi samping yaitu ada 2 etanol menjadi dietil ether ditambah air. Selanjutnya, sifat reaksinya itu reaksi bersifat katalitik dengan 2 mekanisme simultan. Yang pertama yaitu katalis heterogen, resin penukar ion makroporus Amberlis 15. Kelebihannya mudah dipisahkan dari produk, tidak korosif, dan cocok untuk proses kontinu. Yang kedua yaitu katalis homogen atau self-catalyzed. Katalisnya itu asam sitrat dan ester parsial. Mekanismenya itu gugus asam karboksilat bertindak sebagai donor proton. Dan signifikan pada suhu tinggi yaitu 120 derajat Celcius dan loading katalisnya itu rendah. Selanjutnya ada karakteristik reaksi. Yang pertama, reaksinya itu reversible dan kesetimbangan. Diperlukan etanol berlebih atau penghilangan air untuk menggeser kesetimbangan. Yang kedua, sistem sangat polar. Perilakunya itu non-ideal, sehingga pemodelan harus berbasis aktivitas atau UNIQUAC, bukan fraksi mol. Yang ketiga yaitu energi aktivasi reaksi di etil ether sangat tinggi, yaitu 102.000 kJ per kilomol. Dan di etil ether baru signifikan pada suhu lebih dari sama dengan 100 derajat Celcius. Baik, yang selanjutnya adalah persamaan reaksi.
Pada penelitian ini, reaksi yang dikaji adalah esterifikasi asam sitrat dengan etanol untuk menghasilkan triethyl sitrat atau TEC sebagai produk utama. Reaksi berlangsung secara bertahap melalui 3 tahap esterifikasi reversible. Produk antara yang terbentuk adalah monoethyl sitrat atau MEC dan diethyl sitrat atau DEC, sedangkan produk akhir yang diinginkan adalah TEC. Selain reaksi utama, terdapat juga reaksi samping berupa pembentukan diethyl ether atau DEE dari dehidrasi etanol. Pada tahap pertama, asam sitrat bereaksi dengan etanol membentuk monoethyl sitrat atau MEC dan air. Karena struktur molekul asam sitrat masih sederhana dan belum mengalami hambatan sterik yang besar, tahap ini berlangsung relatif paling cepat dibandingkan tahap berikutnya. Produk yang dihasilkan pada tahap ini masih berupa produk antara, yaitu MEC. Selanjutnya, pada tahap kedua, MEC bereaksi kembali dengan etanol membentuk diethyl sitrat atau DEC serta air. Pada tahap ini, struktur molekul mulai menjadi lebih kompleks sehingga hambatan sterik meningkat. Akibatnya, laju reaksi cenderung lebih lambat dibandingkan tahap pertama. DEC juga masih merupakan produk antara sebelum terbentuknya produk akhir. Berikutnya, pada tahap ketiga, DEC bereaksi dengan etanol menghasilkan triethyl sitrat atau TEC sebagai produk utama yang diinginkan. Karena struktur molekul semakin besar, akses gugus karboksilat yang tersisa semakin terbatas, tahap ini diperkirakan berlangsung paling lambat. Oleh karena itu, tahap ketiga berpotensi menjadi tahap pembatas laju atau rate limiting step pada keseluruhan rangkaian reaksi. Nah, selain reaksi utama, terdapat reaksi samping berupa dehidrasi etanol yang menghasilkan diethyl ether atau DEE dan air. Reaksi ini bersifat irreversibel dan cenderung terjadi pada suhu tinggi, terutama di atas 100 derajat Celcius. Pembentukan DEE tidak diinginkan karena mengonsumsi etanol yang seharusnya digunakan untuk membentuk TEC. Namun, reaksi ini tetap dimasukkan ke dalam model kinetika agar perhitungan konsumsi etanol dan prediksi perilaku sistem menjadi lebih akurat. Masuk ke bahan baku dan katalis. Untuk reaktan utamanya, eksperimen ini menggunakan kristal asam anhidrat dan etanol absolut dengan tingkat kemurnian 99%. Mengapa kemurniannya harus sangat tinggi? Karena seperti yang kita tahu, reaksi esterifikasi menghasilkan produk samping berupa air. Jika dari awal bahan bakunya mengandung air, keseimbangan akan langsung terdorong berbalik ke arah reaktan atau hidrolisis. Selain itu, disiapkan juga air berstandar kualitas HPLC murni yang dikhususkan untuk keperluan kalibrasi instrumen analisis. Nah, untuk bagian katalisnya, peneliti ini tidak menggunakan katalis asam cair konvensional seperti asam sulfat, melainkan menggunakan katalis padat heterogen komersial yaitu Amberlis 15. Katalis ini merupakan resin penukar kation asam kuat yang beroperasi dalam bentuk ion H+. Keunggulan dari pergeseran ke katalis padat ini ada 3. Wujudnya yang padat membuatnya tidak korosif sehingga aman bagi material reaktor baja tahan karat. Dan yang paling menguntungkan adalah sangat mudah dipisahkan dari campuran produk akhir. Pemisahannya cukup melalui metode filtrasi atau dekantasi sederhana tanpa perlu proses netralisasi yang rumit dan mahal. Untuk mengevaluasi kinetika reaksinya, peneliti ini memvariasikan pembebanan katalis ini dari 1 weight percent, 2 weight percent, 3 weight percent, hingga 5 weight percent dari total berat larutan. Namun ada satu temuan yang sangat menarik di sini. Peneliti juga menjalankan reaksi pada konsentrasi 0% atau tanpa katalis padat sama sekali. Ternyata reaksi esterifikasi tetap bisa berjalan berkat mekanisme self-katalis atau autokatalitik, di mana ion hidrogen yang lepas dari gugus asam sitrat itu sendiri bertindak sebagai katalis homogen di dalam larutan. Pada eksperimen ini menggunakan 2 jenis reaktor, di mana reaktor pertama ini adalah jacket glass reaktor yang digunakan pada operasi 78 derajat Celcius. Nah, reaktor ini sendiri memiliki kapasitas dimensi 2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik atau setara dengan 200 ml. Tapi pada eksperimen, volume dalam larutan reaktor ini dijaga pada kisaran 100 hingga 110 ml atau ya kurang lebih 50% dari kapasitas reaktor. Karena kita mencegah tumpahan cairan akibat pengaduk dalam kecepatan tinggi, kita juga memberikan ruang bagi uap etanol sebelum masuk ke sistem pendingin. Karena dalam suhu ini juga etanol
udah mulai menguap, makanya kita di atas reaktor ini kita pakai kondensor coil spiral. Nah, tujuannya ini adalah untuk mendinginkan uap etanol yang naik dan meneteskannya kembali ke dalam reaktor, sehingga rasio molar awal bahan baku tetap utuh. Nah, dalam reaktor ini juga memiliki jaket kaca. Ini berfungsi sebagai ruang sirkulasi bagi fluida pemanas, di mana fluidanya ini adalah minyak. Minyak dipilih sebagai transfer panas karena bisa mentransfer panas secara seragam tanpa memunculkan hotspot atau titik panas lokal, sehingga panas itu seragam nggak pada titik tertentu saja. Nah, dalam sistem ini dioperasikan juga ada pengaduk. Pengaduknya ini sekitar kecepatannya 800 rpm. Ini tuh untuk memastikan kalau cairan sama katalis padatnya itu tuh benar-benar tercampur. Nah, yang berikutnya ini adalah reaktor yang kedua, yaitu reaktor autoclave. Ini tuh memiliki kapasitas sebesar 1 kali 10 pangkat 4 meter kubik atau setara dengan 100 ml. Nah, reaktor ini digunakan pada suhu 90, 100, 110, dan 120 derajat Celcius. Kenapa nggak reaktor sebelumnya? Karena reaktor sebelumnya itu bahannya adalah kaca, jadi itu udah nggak memadai lah. Jadi kita memilih baja, yaitu baja yang tahan karat. Karena baja di sini bisa menahan potensi ledakan, dan tahan karat ini yaitu stainless steel, itu bisa memberikan lapisan perlindungan yang tahan terhadap korosi dari larutan asam sitrat. Nah, reaktor ini pada jurnal sendiri pun itu adalah 5000 multi reaktor system dari pabrikan Para Instrument Co. Nah, dengan kapasitas 100 ml ini, volume larutan dalam reaktor ini dijaga pada kisaran 55 hingga 60 ml. Alasannya karena ruang kosong yang tersisa di bagian atas alat itu berfungsi sebagai tempat penampungan uap. Karena alat dikunci sangat rapat itu, jadi ya uap etanol yang terbentuk tidak bisa keluar ke udara. Sebaliknya, uap tersebut justru menekan kembali ke permukaan cairan di bawahnya. Nah, sama seperti pada reaktor suhu rendah, faktor pengadukan tetap menjadi perhatian, yaitu pada reaktor ini kecepatan pengadukannya nggak jauh beda, yaitu sekitar 740 rpm. Selanjutnya ada kondisi operasi dan variabel percobaan. Yang pertama ada spesifikasi operasi reaktor 1. Variabelnya suhu reaksi itu sebesar 78 derajat Celcius atau operasi isotermal. Yang kedua, rasio molar awal etanol dan citric acid yaitu sebesar 5:1, 10:1, 15:1, dan 20:1. Loading katalis Amberlis 15 yaitu 0%, 1%, 2%, 3%, dan 5%. Kecepatan pengadukan sebesar 800 rpm. Volume reaksinya itu 100-110 ml. Jenis reaktornya yaitu reaktor batch isothermal kaca berjaket atau jacket glass reactor. Waktu mencapai suhu operasi kurang lebih 15 menit dan tekanannya itu atmosferik atau sekitar 1 atm. Selanjutnya ada spesifikasi operasi reaktor 2 dengan variabel suhu reaksi 90 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, 110 derajat Celcius, dan 120 derajat Celcius. Rasio molar awal etanol berbanding citric acid yaitu 5:1, 10:1, 15:1, dan 20:1. Loading katalis Amberlis 15 yaitu 0%, 1%, 2%, 3%, dan 5%. Kecepatan pengadukan sebesar 740 rpm. Volume reaksi sebesar 55-60 ml. Jenis reaktornya itu stainless steel autoclave atau PAR 5000 multi reactor system. Waktu mencapai suhu operasi kurang lebih 15 menit dan tekanannya itu autogeneous atau tekanan uap yang timbul dari sistem yang tertutup. Selanjutnya, prosedur atau metode analisis bahan. Komponen yang digunakan untuk menyatakan keberlangsungan reaksi yaitu 1 asam sitrat, 2 etanol, 3 monoetil sitrat, 4 dietil sitrat, 5 trietil sitrat, 6 air, 7 dietil eter. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu high performance liquid chromatograph atau biasa disebut HPLC. Yang kedua gas chromatograph mass spectroscopy atau biasa disebut GCMS. Yang ketiga, gas chromatograph with a thermal conductivity detector atau biasa disebut GCTCD. Dan yang terakhir, gas chromatograph with a flame ionization detector atau biasa disebut GCFID. Untuk yang pertama, kita bahas di GCMS.
Asam sitrat, monoetil sitrat, dietil sitrat, dan trietil sitrat keberadaannya pertama kali dikonfirmasi melewati metode GCMS. Analisis ini dilakukan terhadap turunan trimethyl-silil atau TMS. Kemudian HPLC. Komponen yang dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan metode HPLC yaitu asam sitrat, monoetil sitrat, dietil sitrat, dan trietil sitrat dengan menggunakan Hewlett-Packard. Dengan menggunakan Hewlett-Packard 1090 HPLC dengan kolom reverse phase C18 pada suhu 40 derajat Celcius. Fase gerak yang digunakan adalah campuran air dan atau nitril dengan pH 1,3 serta laju alir 1 mili per menit. Prosedur analisisnya yaitu sampel reaksi diambil pada interval waktu tertentu selama proses esterifikasi berlangsung. Kemudian setelah itu sampel segera dimasukkan ke dalam ice bath agar reaksi berhenti sehingga komposisi sampel tidak berubah sebelum dianalisis. Kemudian metode GCTCD. Kandungan air dianalisis dengan menggunakan GCTCD dengan menggunakan varian 3700 GC dengan kolom stainless steel berisi pora Pak, di mana N-butanol digunakan sebagai internal standard sedangkan helium digunakan sebagai carrier gas. Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah air yang terbentuk selama reaksi esterifikasi berlangsung. Yang terakhir, metode GCFID. Komponen yang dianalisis dengan GCFID yaitu etanol dan dietil ether dengan menggunakan alat Perkin-Elmer Sigma 2000 GC dengan kolom SPB 5 silika kapilari. Helium digunakan sebagai carrier gas dan tolena anhidrat digunakan sebagai internal standard. Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah etanol yang masih tersisa dan jumlah DEE yang terbentuk sebagai produk samping reaksi. Selanjutnya yaitu data kinetika eksperimen. Eksperimennya yaitu esterifikasi asam sitrat yang dikatalisis oleh resin penukar ion dengan kondisi reaksi. Nah, di sini kami menggunakan dua kondisi, yaitu kondisi pertama yaitu perbandingan mol etanol dengan asam sitrat itu 15:1, terus muatan katalisisnya sebesar 5% atau 0,05 dengan suhu reaksinya 120 derajat Celcius. Nah, di kondisi kedua yang kita gunakan yaitu dengan perbandingan mol etanol dan mol asam sitratnya itu 5:1. Jadi di sini kita ingin mengetahui perbandingan atau perbedaan dari menggunakan berat katalis yang sama yaitu 5% tetapi dengan perbandingan mol yang berbeda yaitu 15:1 dan 5:1. Di sini pertama yaitu yang 15:1, di mana data-datanya itu sudah terdapat di jurnal dan ada juga yang melalui perhitungan seperti KACAT 123, reaksi 123. Jadi KACAT itu adalah konsentrasi reaksi berkatalis untuk reaksi 1, 2, dan 3 itu harus dicari terlebih dahulu. Ya, terus juga ada fraksi mol asam sitratnya juga harus dicari terlebih dahulu. Kemudian ada fraksi etanolnya juga harus dicari terlebih dahulu, ada delta T juga. Terus juga ada K-self1. Jadi K-self1 itu adalah konsentrasi laju reaksi autokatalitik reaksi ke-1, ke-2, dan 3. Itu juga harus dicari. Nah, nilai-nilainya sebagai berikut. Di sini ada kesalahan di mana angkanya nolnya ada beberapa yang hilang seperti fraksi mol asid nih sebenarnya 0,0625 di sini juga. Nah, kemudian di kondisi kedua dengan perbandingan mol 5:1 dan berat katalis yang sama yaitu 5% dan suhu yang sama. Nah, di sini ada Ka1, itu maksudnya konsentrasi keseimbangan berbasis aktivitas untuk reaksi pertama. Yang Ka2 untuk reaksi kedua dan Ka3 untuk reaksi ketiga. Kemudian ada K, itu tuh sebenarnya angka 0 tapi tidak bisa untuk ditaruh atas, itu diganti menjadi slice atas itu loh, petik 1. Jadi K0 self 1, 2, dan 3 itu adalah faktor pra-eksponensial untuk reaksi autokatalitik
untuk reaksi pertama, kedua, dan ketiga. Juga ada EA self 1, itu maksudnya adalah eh, energi aktivasi dengan autokatalitik. Juga ada X-acid masih sama, yaitu fraksi mol asam sitrat. Terus ada R-nya itu ada konstanta gas universal yang kita gunakan yaitu sebesar 8,314 kilojoule per kilomol Kelvin. Terus juga hmm, udah yang lainnya sama seperti perbandingan mol yang sebelumnya. Eh, Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tabel stoikiometri dari reaksi esterifikasi asam asitrat dengan etanol. Nah, di sini ada 4 reaksi, yang dimana ini adalah 4 tahap reaksi dari esterifikasi asam asetat. Yaitu yang pertama itu sampai ketiga adalah produk utamanya, sedangkan yang dari yang reaksi keempat ini itu adalah produk sampingnya. Nah, jadi yang pertama itu asam asitrat direaksikan dengan etanol membentuk monoetil sitrat dan air. Kemudian monoetil itu tadi direaksikan lagi dengan etanol menghasilkan dietil sitrat, dan dari dietil sitrat direaksikan kembali dengan etanol menghasilkan trietil sitrat. Nah, sebagaimana juga udah dijelaskan sama teman saya sebelumnya, jadi ketika reaksi ini itu reaksinya reversible. Jadi eh, bisa maju maupun mundur tergantung dari kondisinya. Sedangkan reaksi keempat ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, adalah reaksi samping, yang dimana dua etanol ini eh, apa namanya bereaksi atau dipecah menjadi dietil ether dan air. Dan reaksi ini itu bersifat irreversible. Dan dietil ether ini itu apa ya, mengonsumsi etanolnya itu cukup tinggi, dalam jumlah perbandingan molnya itu 2:1 kan. Jadi ini juga nggak membentuk produk utamanya, makanya disebut sebagai produk samping. Nah, yang selanjutnya ini adalah penyusunan tabel stoikiometri sebagaimana yang diajarkan di kelas oleh Ibu Diar. Jadi di sini sebelum menyusun itu, kita kan di sini pakainya neraca massa mol ya. Jadi kita menyusunnya pakai mol and mol. Jadi di sini ada komponennya itu asam sitrat, etanol, monoetil sitrat, terus ada dietil sitrat, ada trietil sitrat, air sama dietil ether. Nah, di mana di sini mula-mulanya itu ada eh, NCA 0. Jadi di sini angka 0 ini itu menandakan bahwa ini itu mula-mula. Nah, kenapa eh, mol dari Ca dan etanol ini itu awalnya itu enggak 0? Karena mereka ini reaktan. Jadi yang pertama digunakan ini reaktan ini nggak mungkin 0 kan buat menjadi produk. Sedangkan dari metil sampai air dan dietil ether, mereka ini adalah produk. Hitungannya produk dari hasil reaksi utamanya yaitu asam sitrat dengan etanol. Dan di sini ini adalah lambang Si. Jadi di sini itu tanda minus ini menandakan bahwasannya reaksi ini itu berjalan dari dia itu reaktan gitu loh. Jadi minus ini menandakan dia itu dikonsumsi. Sedangkan angka ini itu menandakan dia berada di reaksi pertama. Nah, untuk yang tanda plus ini itu menandakan bahwa dia ini tuh dibentuk atau diproduksi. Jadi contohnya tadi monoetil sitrat itu kan diproduksi jadi produk di reaksi pertama. Jadi dia di tandanya plus. Nah, ketika di total itu akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan dari neraca massa yang digunakan dalam jurnal atau eh, di sini itu neraca mol. Jadi sebelum masuk pertamaannya, jadi kita perlu tahu kenapa neraca massanya itu disusun seperti ini. Nah, jadi di sini itu sistem yang digunakan dalam jurnalnya itu adalah sistem reaktor batch isothermal. Jadi reaksinya itu berlangsung dalam wadah yang tertutup dan suhunya konstan sehingga tidak ada aliran masuk maupun keluar. Yang dimana neraca massanya itu dibentuk atau disusun dengan hitungan perubahan mol atau di dx ini per dt. Nah, dt-nya ini itu terhadap waktu. Jadi x ini menandakan fraksi mol dari Ca itu. Jadi di sini itu perubahan mol terhadap perubahan waktu. Nah, eh, untuk yang Ca ini atau asam sitrat itu persamaan ini itu
tanda negatif itu menandakan bahwa Ca-nya ini tuh berkurang atau dikonsumsi seperti yang di reaksi yang pertama tadi yang sudah saya tampilkan. Nah, dia berkurang seiring berjalannya waktu karena adanya reaksi. Sedangkan di kanannya itu di sini, nah ini kan ada katalis katalis resin ya yang disimbolkan pakai CaT. Nah, ini tuh katalis resin, sedangkan yang acid atau self ini itu adalah katalis asam itu sendiri atau asam sitratnya. Jadi dia ini eh, apa ya istilahnya autokatalitik lah. Nah, ini tuh simbol buat apa dari katalis resin kalau ini tuh untuk katalis asam itu sendiri. Nah, ini tuh dijumlahkan karena ini tuh terjadi bersamaan ya. Jadi dari katalis resin maupun dari asam sitrat. Ini tadi fraksi mol, ini laju reaksi, ini berat dari katalis resinnya. Nah, ini keseimbangannya. Atau kalau dari dasarannya itu laju laju ke produk dibagi laju dari eh, ke arah reaktan. Nah, untuk monoetil sitrat, jadi di sini itu agak mirip ya sebenarnya monoetil sitrat sama dietil sitrat yang ini. Nah, ya kan, persamaannya sama kan. Jadi dari monoetil sitrat maupun dietil sitrat itu beda, di mana persamaan ini tuh eh, apa ya terbentuk karena reaksi Ca. Jadi yang tadi jadi dari Ca jadi monoetil, terus jadi monoetil jadi dietil sitrat. Nah, jadi eh, di sini itu apa ya? Jadi dia ini kalau dijelaskan dalam reaksi yang pertama tadi yang di tampilan reaksi itu, jadi di sini itu kan ini tuh dia ini dibentuk ya, dia ini jadi reaktan di sini kan, dia jadi reaktan untuk digunakan menghasilkan dietil sitratnya. Nih, dietil sitratnya. Jadi yang bawah ini. Sedangkan yang bawah kalau yang di bawahnya di atasnya ini itu dia itu sebagai produk. Jadi ini produk, ini reaktan. Makanya beda kan. Nah, ini sama. Jadi ini tuh dietil sitratnya itu kan dihasilkan pada reaksi ketiga, ya kan? Di reaksi ketiga kan dia, di reaksi ketiga itu dia digunakan untuk menjadi trietil. Sedangkan di reaksi kedua itu dia jadi produknya dari monoetil. Jadi sama eh analog ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk trietil sitrat ini beda karena dia ini tuh hitungannya produk akhir dari apa ya? Dari esterifikasi asam sitrat dengan etanol. Jadi dia ini adalah hasil akhirnya gitu loh dari persamaan produk utamanya. Nah, ini tuh terbentuk dari apa? Reaksi ketiga dari dietil sitrat. Jadi trietil. Jadi makanya kenapa di sini itu dia kalau bentuknya itu bisa dilihat kalau dia ini adalah produk seperti itu. Nah, kalau untuk etanol ini beda lagi karena di sini itu fraksi mol etanol per waktu. Jadi di sini ini itu dia digunakan sebagai reaktan, ya kan? Ini tadi simbol-simbolnya juga udah saya jelaskan kan. Ini fraksi mol, ini berat dari katalis resinnya, terus ini itu untuk apa ya? Istilahnya dia ini sebagai komposisi reaktan ini untuk keseimbangannya. Nah, di sini direaksi sebagai reaktan, terus di sini sama kan bentuknya. Nah, ini juga dia digunakan lagi jadi reaktan di tahap kedua maupun tahap ketiga. Nah, bedanya kalau yang di tahap keempat tadi kan itu menghasilkan dietil ether. Jadi dia itu apa ya namanya dipecah atau diuraikan. Dia dia dari produk dari ya produk dijadiin dari reaktan jadi produk atau produk jadi reaktan ya. Nah, intinya dia itu dari dua etanol ini itu jadi dietil ether seperti itu. Jadi dia diurai bukan dibentuk ataupun digunakan. Tuh. Oke, kita masuk ke neraca massa mol dari air. Nah, air di sini tuh bisa dilihat ya, kalau dari persamaan ini tuh mirip sama yang sebelumnya tadi. Jadi di sini itu adalah produk ya dari persamaan yang pertama tadi. Nah, ini kan air nih jadi produk semua kan.
Nah, makanya persamaannya itu disusun kalau dari jurnalnya itu seperti ini. Di reaksi pertama dia jadi produk juga di reaksi ketiga. Nah, di reaksi keempat, dia itu juga jadi produk. Seperti itu. Oke. Nih, jadi hasil penguraian dari etanolnya. Nah, terus untuk di ethyl ether, nah ini kan produk samping ya. Jadi dia ini kayak apa ya? Hasil reaksi pemecahan dari etanolnya. Jadi persamaan neraca masanya itu dia dari berat katalis resin dikali sama laju reaksi dari katalis resin di reaksi keempat. Yaitu. Baik, kita akan lanjut ke persamaan laju reaksi. Ada pemodelan kinetika pada sintesis triethyl sitrat dalam penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan model pseudo homogen. Nah, karena campuran reaksi yang terdiri dari asam sitrat, etanol, air, dan ester bersifat sangat non-ideal. Nah, laju reaksi tidak dinyatakan dalam bentuk fraksi mol atau konsentrasi, melainkan menggunakan aktivitas kimianya. Dalam jurnal ini terdapat dua persamaan laju reaksi, yaitu untuk reaksi utama dan reaksi samping. Pertama-tama kita akan melihat untuk reaksi utamanya. Reaksi esterifikasi asam sitrat Ca dengan etanol berlangsung secara seri dalam 3 tahapan yang bersifat reversibel. Nah, bersama laju reaksi untuk masing-masing tahapan merupakan penjumlahan dari kontribusi katalis padatnya, si resin Amberlis, dan juga kontribusi dari autokatalitiknya. Yang pertama kita akan menentukan monoethyl sitrat. Dalam tahap pertama ini, asam sitrat itu akan bereaksi dengan etanol yang menghasilkan monoethyl sitrat dan juga air sebagai produk sampingnya. Berikut untuk persamaan laju reaksi untuk tahapan pertama. Kemudian untuk yang tahapan kedua itu pembentukan diethyl sitrat dari monoethyl sitrat yang terbentuk, yaitu bereaksi lebih lanjut dengan etanol untuk membentuk diethyl sitrat dan air sebagai produk sampingnya. Berikut adalah persamaan laju reaksi untuk tahapan kedua. Kemudian dari tahapan kedua kembali ke tahapan ketiga, pembentukan triethyl sitrat. Nah, diethyl sitrat yang telah terbentuk tadi bereaksi kembali dengan etanol untuk membentuk produk utamanya, yaitu triethyl sitrat dan juga air untuk produk samping. Nah, reaksi ini merupakan tahapan penentu laju dari reaksinya atau rate limiting step, karena pada reaksi tahapan 3 ini itu berjalan paling lambat di antara dua reaksi tadi. Oke, kemudian kita akan bahas untuk bersama laju reaksi sampingnya, esterifikasi. Pada suhu reaksi yang tinggi, kita ambil contoh 120 derajat Celcius pada jurnal, umumnya terjadi reaksi samping berupa dehidrasi intramolekular dari etanol yang dikatalisis oleh situs asam kuat pada resin Amberlis yang menghasilkan produk samping di ethyl ether. Nah, reaksi ini diasumsikan berjalan searah atau irreversible dan merupakan reaksi ordinal terhadap etanol karena reaktan etanol ini selalu berada dalam jumlah yang sangat berlebihan atau ekses. Berikut untuk persamaan laju reaksi samping. Nah, persamaan laju reaksi tadi yang utama maupun samping itu merupakan turunan dari neraca mol atau neraca massa yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Baik, yang selanjutnya memasuki persamaan-persamaan pendukung. Yang mana ini adalah persamaan pendukung yang digunakan dalam jurnal untuk memperoleh data maupun menjabarkan persamaan-persamaan yang sudah kita melihat sebelumnya. Jadi di sini di dalam jurnal itu dia pakai beberapa persamaan. Yang pertama itu ada persamaan kesetimbangan reaksi atau activity base. Di mana di jurnalnya itu nih adalah persamaan 5. Nah, di sini mungkin ada notasi dari matematika yang teman-teman udah tahu atau belum tahu ya. Jadi di sini itu lambangnya adalah pi. Ya, betul dia pi. Tapi di sini itu adalah pi kapital. Yang dimana dia itu fungsinya mirip sama sigma. Kalau sigma itu untuk penotalan semua hasil hasil angkanya, jadi penjumlahan. Sedangkan kalau si pi kapitalnya ini itu untuk menjumlahkan beberapa perkalian sekaligus. Jadi misalnya nih ada perkalian ini sama ini. Nah, nanti ada perkalian lagi. Nah, tapi kalian daripada manual kan
mending langsung kalian ya sekalian kan untuk perapian ini terus sama ini terus ya udah pakainya pi kapital tuh jadi biar beberapa perkalian itu bisa dijumlahkan sekaligus itu. Nah, di sini persamaan kesetimbangan reaksinya itu didasarkan pada reaksi esterifikasi yang reversibel atau bolak-balik yang dimana konstanta kesetimbangannya itu dinamakan dengan K besar AI. Nah, jadi di sini itu I-nya itu reaksinya dia di reaksi pertama, kedua atau ketiga. Nah, konstanta ini tuh menyatakan rasio dari aktivitas produk terhadap reaktan untuk mencapai keseimbangannya itu. Atau bisa dibilang apa rasio aktivitas produk terhadap reaktan pada saat mencapai keseimbangan. Yang di mana nilainya ini itu diperoleh dari data eksperimen yang sudah dilakukan, yang dihasilkan, di mana waktu reaksi yang digunakan itu berapa lama pada saat sistem itu mendekati keseimbangan. Seperti itu. Terus untuk yang kedua itu ada persamaan konsentrasi asam katalitik atau safe katalis. Jadi ini itu persamaan yang didasarkan dari penggunaan asam asam itu sendiri sebagai katalis. Jadi di sini kan dinamain dari fraksi asam. Yang dimana fraksi asam ini itu atau asam katalitiknya itu berperan sebagai katalis. Jadi mana yang digunakan itu adalah ion H plusnya. Nah, ion H plusnya dari mana? Dia itu dari gugus karboksil. Nah, ini berkaitan dengan kenapa di sini tuh angkanya jadi seperti ini. Ini mana dari gugus karboksilat. Jadi asam asam sitrat itu pas, pasti kan asam-asam kayak gitu kan eh, asam lemah ya. Jadi di situ ada gugus karboksil di mana COH ya kan. Nah, kalau untuk gugus karboksil yang ada di asam sitrat itu dia ada tiga. Sedangkan kalau di monoetil sitrat itu ada dua dan di etil sitrat itu ada satu. Nah, eh, karena dia ini didasarkan pada dari reaktannya si asam sitrat ini, jadi dia kan melihat dari bobot eh, gugus karboksil yang ada di dalam asam sitratnya. Nah, jadi ketika eh, dibuat dalam persamaan dia itu jadi seperti ini. Ini jadi satu satu fraksi mol dari Ca terus ditambah 2/3. Jadi ini tuh dibandingkan sama dari asam sitratnya 2/3 kan karena kalau dilihat dari reaksi yang tadi persamaan reaksi-reaksi gitu yang ke kanan dan ke kiri. Jadi yang utamanya kan reaktan utamanya kan dari asam sitrat kan. Sedangkan metil sitrat, monoetil sitrat sama dietil sitrat itu hasil dari produknya ini ini dari produk ini hasilnya dari reaktan ini. Jadi kayak digunakan. Nah, itu perbanding modalnya seperti ini. Jadi disimpulkan ketika dijumlahkan sebagai fraksi asam eh, maka akan jadi persamaan seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita memasuki koefisien aktivitas atau model unique unique hmm, nggak tahu baca ya unique atau gimana. Jadi di sini adalah universal quasi chemical atau persamaan termodinamika yang eh, modelnya ini itu umum digunakan pada percampuran reaksi percampuran komponen dalam reaksi kimia. Jadi di sini ada aktivitas komponen J. J ini permisalan ya. Dia komponen apa yang terjadi dalam reaktan. Nah, di sini persamaan-persamaan ini itu disusun berdasarkan sistemnya. Jadi sistemnya ini kan karena dia non ideal. Campuran etanol sama air itu kan kayak polar kan. Jadi bisa larut kan. Nah, jadi kita pakai asumsi larutannya itu ideal. Di mana makanya digunakan eh, model ini. Untuk apa? Yaitu untuk menghitung koefisien aktivitas dari tiap komponennya. Jadi ini tuh koefisien aktivitas ya dari tiap komponen. Jadi ini tuh komponennya tergantung komponennya apa. Di sini fraksi mol ya tiap komponennya. Nah, sehingga persamaannya itu disusun seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk yang parameter interaksi biner itu bentuknya
agak beda. Jadi ini tuh didasarkan dari data. Kalau di dalam jurnal itu datanya vapor liquid equilibrium. Jadi data eksperimental juga yang udah digunakan. Jadi istilahnya persamaan ini tuh digunakan ya udah dari data eksperimentalnya itu. Jadi untuk data eksperimentalnya didapat seperti ini persamaannya. Baik, selanjutnya ada persamaan pendukung, yaitu rumus kesalahan atau error untuk validasi model yang digunakan oleh jurnal. Itu memiliki tiga rumus atau tiga persamaan, di mana persamaan pertama yang F min kuadrat, yaitu mean square difference, itu digunakan sebagai fungsi objektif dalam optimasi parameter kinetik. Rumusnya sebagai berikut, yaitu sigma sampel, yaitu dari J kal itu jadi fraksi J yang IXPT dikuadratin per banyaknya sampel. Nah, selanjutnya sama kayak yang F-abs atau absolute error rata-rata, di mana itu menunjukkan deviasi absolut antara model dan data eksperimen. Selanjutnya ada rumus F-rel atau relatif, di mana relatif error rata-rata. Itu tuh lebih informatif untuk komponen dengan fraksi mol yang kecil, misalkan dietil sitrat atau trietil sitrat awal. Nah, rumus-rumus ini digunakan untuk validasi perhitungan yang digunakan pada model yang digunakan pada jurnal. Oke, di sini kita masuk ke penggunaan software atau spreadsheet atau Excel untuk menghitung perhitungan yang kita simulasikan untuk dibandingkan dengan perhitungan jurnal. Nah, di sini ada data-data yang sudah dijelaskan oleh saya tadi di slide 26 dan 27. Oke, saya ulang aja di mana ada komponen KA, K petik self, dan juga EA self. Ada fraksi asam eh, asam sitrat, R atau kacat, di mana Ka itu adalah konstanta kesetimbangan basis aktivitas untuk reaksi 1, 2, dan 3. Terus kalau K petik self itu adalah faktor pra-eksponensial reaksi autokatalitik di reaksi 1, 2, dan 3. Ada EA self itu maksudnya adalah energi aktivasi reaksi eh, yang reaksi autokatalitik ke 1, 2, dan 3. Terus ada fraksi asam sitrat, terus ada konstanta ada konstanta gas universal di mana kita gunakan 8,314 kilojoule per kilomol Kelvin, dan kacat itu konstanta laju reaksi berkatalis untuk reaksi 1, 2, dan 3, dan lain-lain. Nah, terus juga ada fraksi citric acid, fraksi etanol, terus ada WCAT itu adalah konsentrasi katalis dalam pencampuran reaksi, di mana kilogram katalis per kilogram larutannya, yaitu 5%. Terus ada fraksi monoetil sitrit, ada diethyl sitrit, dan ada suhu yang digunakan yaitu 393 Kelvin atau di 120 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk mencari fraksi mol asam sitrat, di mana rumusnya ada fraksi Ca, citric acid, ditambah 2/3 fraksi mol dari monoethyl sitrit, tambah 1/3 diethyl sitrit. Rumusnya sebagai berikut. Kita lihat. Nah, dapatkan hasilnya adalah 0,0625. Kemudian kita mencari, nah itu komponen-komponen itu dicari dari ini kan, kalau perbandingan mol etanol dan sitrit acid 15/1, berarti kalau yang sitrit acidnya 1 dari totalnya yaitu 15 ditambah 1 yaitu 16. Etanol sebagai juga begitu, 15 per totalnya yaitu hasilnya sebagai berikut.
Catnya tadi 5%, katalisnya jadi 0,05. Suhunya tadi sudah jelas. Kemudian kita untuk mencari dx Ca per dt-nya atau R1 itu tuh menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian dapatkan hasilnya, nih kita lihat. Wecat, nih wecatnya dikali kacat satunya 0,01, kemudian ditambah sama x acitnya dikali kasal 1, kasal satunya di sini. Oh ya, kasal satunya kita rumus kasal 1 kan gini ya. Rumusnya ini. Bisa kita lihat. Kasal I-nya terus habis itu kemudian eksponensial min EA. EA-nya itu sesuai reaksinya ya. Kemudian ada per RT. Tadi balik lagi ke sini, sorry. Ini ya perhitungannya sama dengan rumus yang lainnya, tapi ini yang fraksi mol monoetil sitrit. Kita lihat. Untuk dx msc per dt-nya itu tuh R1 min R2, di mana R1 didapat dari equation 18 kurang R2 hasilnya minus. Kenapa minus? Karena dia berupa dx msc per dt, sedangkan ini maksudnya minus ini. Begitu juga dengan untuk perubahan fraksi mol di etil sitrit per waktunya itu sama ya, sini hasilnya 0. Nah, untuk yang ininya itu dari R2 dikurang R3, rumusnya sebagai berikut. Untuk yang R4 yang untuk perubahan dari etil sitrit dan waktu terhadap waktu, R4 sebagai berikut. Nah, untuk yang ini sama dengan R3 ya. Kemudian untuk mencari fraksi fraksi sitrit acitnya untuk masing-masing waktu itu menggunakan step time atau delta t. Kemudian terus habis itu di drag aja ke bawah untuk waktu selanjutnya gitu lah. Ini juga dengan yang sama. Rumusnya adalah fraksi mol sitrik acid ditambah, ini sudah ditambah, sorry, hasilnya sama aja sih karena ini dikalikan oleh yang ini, sorry, ini dikalikan oleh 0 terus jumlah. Kemudian untuk fraksi MSI-nya, untuk yang fraksi MSI-nya hampir sama, ini juga fraksi MSI dijumlahkan dengan dx MSI per dt-nya dikalikan oleh waktunya. Kemudian untuk yang fraksi mol di etil sitrit dan fraksi mol di etil sitrit sama. Oke, kemudian dari penyelesaian matematis yang menggunakan Excel tadi, untuk kondisi 120 derajat Celcius, rasio molnya 15:1, dan katalis beratnya 5%, didapatkan fraksi-fraksi mol dengan sitrik acid, monoetil acid, monoeter
sitrat, terus dietil sitrat, dan trietil sitrat sebagai berikut. Kemudian dari tabel tadi kita jadikan grafik sebagai yang akan dijelaskan oleh saya. Oke, kita akan lanjut ke data 2 atau kondisi 2 yang mana temperaturnya 120, rasionya itu 5:1, katalis yang dipakai 5%. Nah, di sini udah ada datanya komponen K1, terus ada KCl1 sama EaSL1. Nah, ini apa? Untuk Ka1 tuh adalah konstanta kesetimbangan berbasis aktivitas untuk reaksi 1. Kalau kita ingat kembali di PPT sebelumnya itu di reaksi utama itu kan ada 3 tahap reaksi tuh. Ada reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3. Nah, itulah kenapa ada 1, 2, dan 3. Begitu pula buat yang K-cell. K-cell ini merupakan faktor eksponensial buat autokatalitik. Nah, untuk EAL ini energi aktivasi buat autokatalitiknya. Nah, untuk yang Ka, K-self, dan EA-self ini udah diketahui di jurnal buat angka-angkanya. Nah, di sini ada X-acid. X-acid itu merupakan fraksi mol asam sitrat dalam campuran reaksi. Nah, ini yang akan kita cari. Untuk air itu diketahui konstanta gas itu 8,314. Kemudian ada yang akan kita cari CAT. Nah, di sini ada rumusnya kan. Kemudian ada K-self. K-self ini faktor konstanta laju reaksi yang autokatalitik. Nah, sementara kalau CAT ini yang buat yang katalis padat. Nah, kita akan hitung buat yang katalis padat dulu. Mana katalis padat sama dengan praeksponensial buat katalis padat dikali eksponen min energi aktivasi katalis padat per konstanta laju reaksi konstanta gas dikali sama temperatur. Nah, didapatkanlah hasilnya buat kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3 itu ada 0,001. Nah, buat yang K-self atau konstanta laju reaksi yang autokatalitik itu pakai rumus yang di tengah. Tinggal masukin aja, ini udah diketahui. Nah, didapatkanlah K-self-nya itu 0 buat ketiga kondisi. Nah, kita udah dapat KCAT, terus K-self. Kita akan cari lagi buat yang X-acid atau fraksi mol asam sitrat di dalam campuran reaksinya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini sama dengan XACA, itu ini yang biru, tambah 2/3 dikali sama XMEC, itu yang merah, ditambah 1/3 dikali XDEC. XDEC itu yang ini, yang ungu. Nah, udah dapatlah hasilnya 0,1666667. Nah, kita udah cari, udah dapet nih kan ketiganya, set. Nah, kemudian kita lihat ke data yang tabel yang ini. XACA. XACA itu dari mana? XACA itu perbandingan 1 banding jumlah keseluruhan dari rasionya. Kemudian yang X etanolnya itu 5 banding keseluruhan. Nah, WACAT-nya ini dapat dari jurnal, begitupun buat data yang ke bawahnya ini. Nah, setelah kita dapatkan nih, udah dapatkan semua data, maka kita akan hitung pakai equation atau persamaan 18, 19, 20, 21, 22, dan 24. Nah, persamaan itu udah ada di PPT yang dijelasin sama Alfi, itu di neraca mol atau neraca massa. Nah, ini rumusnya. Nah, di sini kita hitung, didapatkanlah hasil 0,00088194. Begitupun pula dengan persamaan 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, setelah kita cari, kita dapatkan. Nah, setelah itu kita buat tabel nih untuk penyelesaian kondisi yang 5:1. Penggunaan tabel ini membuat pembacaan aja. Nah,
diurutkan waktunya dari 0 sampai ke 1600. Ya, ini adalah perbandingan hasil matematis yang sudah dihitung tadi dengan data pada eksperimen. Ya, pada kondisi 120 derajat Celcius dengan rasio mol 15:1 dan katalis 5%. Ini tuh sebenarnya secara keseluruhan hasil plot menunjukkan tingkat kecocokan yang sangat tinggi dengan data pada eksperimen, di mana seluruh garis model matematika mampu melacak arah perubahan fraksi mol setiap komponen dari menit awal hingga ke menit 1600 fase kesetimbangan. Keberhasilan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan model pseudo-homogen yang mengkombinasikan efek katalis heterogen dan sifat autokatalitik fase cair ini terbukti valid. Nah, ini sebenarnya jika kita tinjau dari CA, yaitu asam sitrat, ini menunjukkan kecocokan yang sangat presisi dengan data eksperimen pada rentang waktu 0 hingga 120 menit, dimana ini tuh menukik tajam. Ini tuh menandakan bahwa asam sitrat ini tuh terkonsumsi secara instan dan sangat cepat, yang ditandai dengan penurunan tajam kurva ini. Ini tuh nilai fraksi mol awalnya sekitar 0,06250, dia menukik tajam sampai akhirnya di bawah 0,01. Ya, sekarang selanjutnya adalah perbandingan hasil perhitungan dengan data eksperimen pada kondisi 120 derajat Celcius, rasio mol 5:1, dan katalis 5%. Di sini adalah perbedaan rasio molnya. Nah, secara keseluruhan, penyelesaian persamaan dari model kinetika pseudo homogen ini berarti menunjukkan tingkat korelasi yang sangat baik terhadap data eksperimen. Karena kita bisa lihat lagi, ini hasil perhitungan ini terbentuk grafik ini dan sama dengan figur 7 ini, yaitu grafik yang dari jurnal. Berarti menunjukkan bahwa kinetika pseudo homogen ini benar lah. Ini juga terlihat pada fase awal reaksi, garis kurva simulasi berhasil melacak lintasan penurunan eksponensial reaktan utama, yaitu asam sitrat, dengan yang tadinya tinggi banget tiba-tiba turun. Ini menunjukkan bahwa esterifikasi berjalan sangat cepat dan tidak terhambat secara reaktivitas, meskipun pasokan reaktan alkohol di dalam sistem dikurangi secara signifikan, yaitu 5:1. Sebelumnya kan 15:1. Selanjutnya, ulasan terhadap variabel percobaan. Pertama, pengaruh suhu. Pengaruh suhu pada reaksi dilakukan pada rentang suhu 78 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius dengan rasio mol etanol dibanding asam sitrat sebesar 15:1 dan konsentrasi katalis sebesar 5%. Hasil penelitian dalam jurnal menunjukkan bahwa kenaikan suhu menyebabkan laju reaksi meningkat. Semakin tinggi suhu reaksi, semakin cepat penurunan konsentrasi asam sitrat dan semakin tepat pembentukan MEC, DEC, dan TEC. Pada grafik dalam jurnal, pembentukan TEC jauh lebih cepat di suhu 120 derajat Celcius daripada di suhu 78 derajat Celcius. Kenaikan suhu juga meningkatkan pembentukan produk samping, yaitu diethil ether. Pada suhu 110 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius, jumlah DEE meningkat signifikan, tetapi pada suhu rendah DEE relatif sangat kecil. Hal ini terjadi karena suhu tinggi dapat mempercepat reaksi dehidrasi etanol menjadi DEE. Oleh karena itu, meskipun suhu tinggi dapat meningkatkan laju pembentukan TEC, serta dapat meningkatkan pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Yang kedua, pengaruh rasio reaktan. Variasi rasio mol etanol banding asam sitrat yang digunakan adalah 5:1, 10:1, 15:1, dan 20:1. Percobaan dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius dengan konsentrasi katalis 5%. Hasil penelitian dalam jurnal menunjukkan bahwa semakin besar rasio etanol terhadap asam sitrat, maka semakin tinggi konversi asam sitrat menjadi TEC. Namun, penggunaan etanol terlalu tinggi dapat meningkatkan daya pemisahan produk pada tahap akhir proses, serta meningkatkan terbentuknya DEE sebagai produk samping pada suhu tinggi. Oleh karena itu, pemilihan rasio reaktan harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan konversi reaksi dan efisiensi proses. Yang ketiga, ada keunggulan model aktivitas UNIQ-UAC. Yang pertama, sistem reaksi mengandung etanol dan air yang bersifat sangat polar sehingga menunjukkan perilaku non-ideal. Yang kedua, model aktivitas UNIQ-UAC dipilih karena mampu memperhitungkan interaksi antar molekul melalui koefisien aktivitas atau gamma, bukan hanya berdasarkan fraksi mol. Yang ketiga,
Parameter UNIQ-UAC ditentukan dari data keseimbangan uap cair atau VLE pasangan trietil sitrat dengan etanol dan trietil sitrat dengan air, sehingga representasi sifat termodinamika sistem menjadi lebih realistis. Yang keempat, model aktivitas memberikan prediksi komposisi yang lebih akurat dibandingkan model berbasis fraksi mol biasa. Terakhir, berdasarkan figur 11, kurva hasil perhitungan model aktivitas lebih mendekati data eksperimen untuk citric acid, monoetil sitrat, dietil sitrat, trietil sitrat, dan dietil ether dibandingkan model fraksi mol. Masuk ke kesimpulan, yang pertama tinjauan kuantitatif. Berdasarkan hasil review jurnal dan pemodelan kinetika yang dilakukan, reaksi esterifikasi asam sitrat dengan etanol berlangsung melalui 3 tahap reaksi reversibel berturut-turut, yaitu pembentukan monoetil sitrat, dietil sitrat, dan trietil sitrat. Model kinetika pseudo-homogen berbasis aktivitas yang menggabungkan kontribusi katalisis heterogen adalah Emily-Swiftine, dan katalisis homogen atau self-katalis mampu memberikan kecocokan yang sangat baik terhadap data eksperimen. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan suhu dari 78 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius mempercepat laju reaksi dan meningkatkan pembentukan TEC. Selain itu, peningkatan rasio mol etanol terhadap asam sitrat dari 5:1 hingga 20:1 juga meningkatkan konversi asam sitrat karena kesetimbangan reaksi bergeser ke arah produk. Namun pada suhu tinggi terjadi peningkatan pembentukan produk samping berupa dietil ether akibat reaksi dehidrasi etanol. Selanjutnya adalah kesimpulan berdasarkan tinjauan kualitatif. Secara kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa reaksi esterifikasi asam sitrat merupakan reaksi yang kompleks karena bersifat reversibel, berlangsung secara bertahap, dan melibatkan dua mekanisme katalisis yang bekerja secara simultan. Penggunaan model aktivitas UNIQ-UAC terbukti lebih mampu menggambarkan perilaku sistem dibandingkan model berbasis konsentrasi atau fraksi mol karena campuran reaksi bersifat non-ideal. Model yang dikembangkan tidak hanya mampu menjelaskan perilaku kinetika reaksi, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar perancangan dan simulasi proses industri, khususnya pada teknologi reactive distillation untuk produksi triethyl citrate. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan proses produksi ester sitrat yang lebih efisien dan ramah lingkungan.